Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi ke kajian rutin kita setiap satu, yaitu Yuki, Yuk Kajian Islam, di mana kita akan mengkaji Islam secara menyeluruh, yaitu Islam Kafah. Alhamdulillah, sekarang udah masuk puasa ke hari 19 ya, Kak? Gimana nih? Kira-kira masih pada semangat nggak puasanya? Dan Semangat, insyaallah. Insyaallah. Dan sebentar lagi udah masuk ke penghujung akhir bulan ya, di mana 10 hari terakhir Ramadan, yaitu 10 malam terakhir itu mengejar Lailatul Qadar. Semoga kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar tersebut ya. Amin. Alhamdulillah juga kajian Yuki ini udah masuk ke pembahasan yang ke-11, yaitu Gen Z Talks yang ke-11 dan edisi Sirah Sahabiyahnya yang edisi kedua. Sebelumnya kita udah bahas tentang Siti Khadijah. Insya Allah hari ini kita akan bahas tentang Hindu. Seperti biasa, aturan forum di sini Hani bakal ingetin di mana teman-teman semua untuk tetap menutup aurat, di mana teman-teman diminta untuk on cam. Jadi mohon dibuka kameranya ya teman-teman, di mana kita nggak kajian offline nih, salah satunya adalah kita kajian online. Jadi biar berasa gitu kalau kita tuh benar-benar ikut kajian. Jadi kelihatan nih wajah-wajahnya lagi pada ngapain, lagi sedang menyimak kah, apalagi sedang tiduran, nggak tahu ya, wallahu alam. Dan setelah itu aktif dalam berdiskusi. Jika pemateri sudah menyampaikan sudah menyampaikan materinya dan dimintai pendapatnya atau bertanya, teman-teman diharapkan untuk aktif dalam berdiskusi. Dan ketika pemateri sedang menyampaikan pembahasan, teman-teman diharap untuk mematikan suaranya dan fokus untuk menyimak. Dan yang terakhir, seperti biasa, reminder teman-teman bisa mengikuti sosmed kami, yaitu ada IG, YouTube, Telegram, dan juga Facebook yang ada. Namanya adalah U_KI Community. Di situ teman-teman bisa lihat berbagai macam info tentang kajian kita, baik kajian rutin, yang tiap minggu, dan info-info yang lain. Mungkin sebelum kita mulai, Hani mau nyampein dulu tentang kajian kita yang minggu lalu. Yuki kan sempat bekerja sama dengan Women United, di mana Yuki mengirimkan narasumber Ustazah Afifatunillah, di mana di sana juga membahas tentang women dan parenting, perempuan dan parenting apa? Tentang keluarga, tentang pengurusan keluarga, kurang lebih. Jadi teman-teman bisa cek videonya di akun YouTube kami biar nggak ketinggalan. Soalnya minggu kemarin kita sempat nggak tayang kan, tapi tayang di Women United. Jadi teman-teman harus cek. Itu materinya keren banget dan pembahasannya keren banget. Sebelum kita mulai pembahasan, alangkah baiknya kita mengucap berdoa, membaca surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahlan wa sahlan kepada kakak-kakak yang baru saja datang dan bergabung. Semoga bisa mengikuti dan menyimak kajian ini dengan fokus. Meskipun puasa ya, harus tetap semangat. Insya Allah puasa kita diisi dengan keberkahan, di mana kita berusaha untuk mengkaji kajian Islam. Semoga amal kita senantiasa diberikan ganjaran kepada Allah, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung saja nih kita sapa dulu ke materi pertama kita. Di sini ada Kak Rahma. Assalamualaikum Kak Rahma. Waalaikumsalam Kak Hani. Gimana Kak kabarnya? Udah Ramadan yang ke-19 nih. Iya. Kira-kira apa yang sudah terjadi Ramadan? Alhamdulillah sih Kak, lancar sih puasa. Ya walaupun sambil kuliah online juga sama praktikum offline ya jalanin aja.
Gimana Kak Hani kabarnya? Kalau aku alhamdulillah udah libur. Jadi ya begitulah. Enak banget dong. Lain sekolah, setiap sekolah beda-beda ya, ternyata nggak sama. Iya, Berarti kalau lagi praktikum dan ini itu sibuk dong Kak. Berarti selama Ramadan ini penuh. selama seminggu ini tuh jadwalnya Senin sama Kamis sih Kak. Jadi Senin sama Kamis itu offline ke kampus. Jadi kita praktikumnya di kampus. Sekaligus bukber juga sih di masjid. Masya Allah. Sangat produktif ya agenda Ramadannya. Nggak seperti saya yang di rumah aja. Ya kan itu emang udah dijadwalkan Kak. Pas banget jadwalnya lagi Ramadan pula. Iya. Mungkin Hani langsung tanya-tanya aja nih Kak tentang materi kita hari ini. Kan judulnya kan tentang memetik hikmah dari kisah perjalanan hidup Hindun binti Utbah. Mungkin sedikit dari Hani, mungkin kalau yang pengetahuan aku ya Kak, Hindun itu kan sosok pejuang ya, bisa kita sebut dengan fighter, di mana dia itu emang ikut dalam perang walaupun dia seorang wanita, seorang perempuan ya kan. Sedangkan seperti yang kita ketahui bahwa ya perang itu lebih lekatnya ke kata-kata laki-laki ya kan. Sedangkan kalau wanita ya ngapain sih, pasti di rumah aja gitu loh ya kan. Dan salah satu poinnya lagi, kalau Hindun itu dia kalau nggak salah pemakan hatinya paman Rasul ya, Hamzah, yang dijuluki Ya, dengan singa Allah. bener Kak. Sebenarnya Masya Allah banget ya kalau misalkan kalau kita lihat, pasti dari kita sudah sempat mengetahui sekilas tentang kisah Hindun itu seperti apa. Salah satunya di mana dia itu memang sangat membenci dakwah Rasulullah ya, namun berkat hidayah Allah ya iya jadi 180 derajat berpindah arah gitu. Jadi malah mendukung dakwah Rasul, dakwah tauhidnya Rasul. Jadi Masya Allah banget ya, hidayah itu nggak disangka-sangka. Dari sosok yang ibaratnya mungkin kita pikir mungkin bahasa sekarang mungkin radikal kali ya. Kira-kira apa nih bahasanya? Nggak radikal apa ya? Mungkin garis keras gitu ya. Tapi ya iya, wallahu alam kayak gitu. Gimana nih Kak? Mungkin Kakak bisa langsung mulai kira-kira gimana perjalanan Hindun khususnya sebelum menapaki jalur hijrahnya, di mana mulai sebelum Hindun mendukung dakwah Rasul. Oke, langsung aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan dulu kali ya, ada yang belum kenal pastinya. Perkenalkan, nama aku Rahma Faibah. Di sini sebagai materi 1 ya, cuma sharing-sharing aja sih. Ini share screen-nya udah belum ya, Kak? Oh, nanti. Di sini alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk berkumpul di forum yang insya Allah mulia ini. Terima kasih kepada teman-teman yang udah join juga. Jadi di sini Yuki Community mengadakan kajian yang sekarang membahas Sirah Sahabiyah edisi kedua. Jadi tema dari kajian ini adalah memetik hikmah dari kisah perjalanan hidup Hindun binti Utbah. Oke, langsung aja. Next, Kak. Di sini ada biografi dari Hindun binti Utbah. Tadi benar banget ya yang dikatakan oleh Kak Hani bahwa Hindun binti Utbah ini benar-benar seorang pejuang dulunya sih emang sebelum masuk Islam sih emang beliau ini sempat memusuhi agama Islam, dan beliau itu Masya Allah dari beliau itu walaupun perempuan, beliau itu terjun langsung dalam perang seperti itu. Di sini ada biografi dari Hindun binti Utbah. Jadi Hindun binti Utbah ini ayahnya adalah Utbah bin Rabi'ah.
Utbah bin Rabi'ah ini berasal dari suku Quraisy, yaitu kepala suku Quraisy yang sangat dihormati. Dan ibu dari Hindun binti Utbah ini adalah Safiyah binti Umayyah. Jadi bisa dikatakan Hindun binti Utbah ini terlahir dari keluarga yang terpandang. Beliau ini lahir di Mekah pada tahun 584 Masehi dan beliau wafat pada tahun 636 Masehi. Jadi beliau ini adalah istri dari Abu Sufyan. Abu Sufyan itu adalah kepala suku dari Bani Quraisy yang sangat terkenal ya. Jadi Hindun binti Utbah ini sebelum menikah dengan Abu Sufyan, jadi beliau itu pernah menikah dengan seorang pemuda Quraisy yang sangat terpandang yang bernama Al-Faqih bin Mughirah. Jadi beliau itu bercerai karena ada apa ya? Jadi sang suami ini berperangainya kurang baik. Jadi beliau itu bercerai dan akhirnya beliau menikah dengan Abu Sufyan. Beliau ini, Hindun ini adalah ibunda dari Khalifah Bani Umayyah, yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan. Jadi sosok dari Hindun ini benar-benar dari keluarga terpandang. Beliau juga melahirkan seorang khalifah dari Bani Umayyah, yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan. Oke, next Kak. Berikut ini adalah kepribadian dari Hindun binti Utbah. Jadi beliau itu adalah perempuan yang bijak dan cerdas di kalangan kaum Quraisy. Beliau juga terkenal banyak ide, pintar berbahasa, pandai dalam ilmu sastra dan juga syair. Dia juga mahir dalam menunggang kuda dan mempunyai kepribadian yang kuat. Jadi beliau itu dari sebelum masuk Islam itu emang merupakan sosok wanita yang kuat gitu, yang seperti yang tadi dikatakan oleh Kak Hani kan, beliau itu seperti fighter gitu, walaupun perempuan benar-benar berjiwa pejuangnya kuat sekali. Jadi beliau ini dari sebelum masuk Islam, beliau itu udah ikut di medan perang. Jadi beliau itu di barisan belakang sebagai penabuh gendang. Jadi penabuh gendang di sini itu bersama dengan wanita Quraisy lainnya. Jadi beliau itu menyemangati kaum Quraisy saat berperang. Jadi ini sebelum beliau masuk Islam. Jadi bisa kebayangkan maksudnya beliau ini perempuan tapi ikut berperang dan benar-benar walaupun di situ beliau itu belum membela Islam, tapi di situ ada sisi keberaniannya sebagai seorang perempuan dengan mengikuti perang secara langsung gitu. Next Kak. Di sini ada, jadi Hindun binti Utbah itu sebelum masuk Islam. Dikatakan di sini Utbah, Abu Sufyan, dan Hindun itu sangat membenci Islam. Jadi mereka ini seperti bekerja sama dengan Abu Jahal, di mana Abu Jahal ini seperti pemimpin mereka yang sama-sama memusuhi Islam. Jadi mereka benar-benar sangat membenci Islam. Mereka itu nyampe melakukan segala cara untuk menghalangi perkembangan Islam. Ya namanya benci kan, pasti mereka nggak mau kalau Islam itu berkembang. Dan di sini juga dikatakan kalau Hindun binti Utbah ini dendam atas kematian ayahnya, yaitu Utbah pada perang Badar yang dibunuh oleh Hamzah. Hamzah itu adalah paman Rasulullah SAW. Jadi pada perang Badar ini bukan hanya Utbah sih yang terbunuh, tapi ada Utbah itu kan emang ayahnya dari Hindun, ada pamannya juga, dan ada saudara kandungnya juga yang terbunuh. Jadi di situ Hindun benar-benar kayak benci banget. Emang awalnya kan emang udah benci, dan ditambah lagi keluarga dia terbunuh, dan akhirnya nambah membenci sekali dengan Islam, apalagi kepada Hamzah. Jadi dia itu menyimpan dendam.
Dan pada perang Uhud, disinilah beliau ini ingin membalaskan dendamnya. Jadi di sini Hindun itu memerintahkan budaknya yang bernama Wahsy untuk membunuh Hamzah. Jadi Wahsy ini merupakan budaknya dari Hindun. Hindun ini menjanjikan kepada Wahsy kalau misalnya bisa membunuh Hamzah, maka Wahsy ini akan dibebaskan. Terus dan pada perang Uhud ini, qadarullah Hamzah pun terbunuh oleh Wahsy atas dari ini tertusuk oleh tombak dari Wahsy sampai mengenai perutnya, dan di situ Hamzah ini wafat pada perang Uhud. Dan di saking bencinya itu Hindun sampai kan Hamzah ini udah ibaratkan udah wafat gitu, udah nggak ada nyawa. Tapi Hindun dengan apa ya dengan sadisnya gitu ya, nyampe merobek perutnya Hamzah yang di situ posisinya udah mati, udah nggak ada nyawa gitu. Sampai dadanya juga dirobek dan akhirnya diambil jantungnya, dan di situ dikatakan bahwa jantungnya itu sempat dimakan oleh Hindun dan ingin coba ditelan tapi ya tidak bisa, dan akhirnya dimuntahkan kembali. Dan dari peristiwa itulah maka Hindun ini dikenal sebagai pemakan hati singa Allah, atau disebut juga Akilatul Kidbah. Di sini Hindun ini mempertahankan kekafirannya itu selama 20 tahun, lebih dari 20 tahun. Jadi teman-teman bisa kebayangkan kayak lama banget si Hindun ini dengan kekafirannya. Dan 20 tahun itu bukan waktu yang singkat ya, benar-benar lama sekali. Dan Masya Allah masih bisa diberi oleh Allah itu hidayah. Dan itu benar-benar luar biasa sekali. Yang namanya manusia kan emang gak ada yang tahu kapan dia bisa menerima Islamnya gitu. Dan di sini ibaratkan Hindun ini beruntung masih bisa diberi hidayah oleh Allah, dan dengan selama itu loh gitu. Next Kak. Selama lebih dari 20 tahun kan beliau ini memegang teguh kekafirannya. Dan pada ketika Fathu Mekah ini, Fathu Mekah ini adalah penaklukan kota Mekah. Jadi di sini Allah itu tidak hanya membuka gerbang Mekah untuk kaum muslimin, tapi juga membuka hati dan mata Hindun bahwa semua yang dibawa dan disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah benar-benar datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti yang dijelaskan pada Quran surah Al-Mudaththir, yang artinya demikianlah Allah menjadikan sesat orang-orang yang dikehendakinya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Nah, teman-teman bisa kebayangkan kayak 20 tahun lebih di kubangan kekafirannya, dan alhamdulillah Allah menurunkan hidayahnya kepada Hindun. Dan di sini tuh Hindun ketika ingin berbaiatnya itu, jadi yang udah masuk Islam duluan itu suaminya, yaitu Abu Sufyan terlebih dahulu yang masuk Islam. Jadi pas Fathu Mekah ini Hindun itu berkata kepada Abu Sufyan kalau misalnya dia ingin memeluk Islam, dia ingin berbaiat kepada Rasulullah SAW gitu. Jadi kata Abu Sufyan itu mengatakan bahwa ya udah beliau disuruh menghadap ke Rasulullah, dan saat itu Rasulullah sedang berada di Bukit Sofa bersama Umar bin Khattab. Dan di situ Hindun itu menghadap Rasulullah dengan cara menyamar. Jadi beliau itu kalau tidak salah memakai cadar. Jadi beliau itu
beliau merasa kayak takut kalau misalnya Rasulullah itu marah karena perbuatannya yang dahulu yang telah membunuh paman Rasulullah pada perang Uhud. Dan saat itulah beliau Hindun memakai cadar dan akhirnya pergilah ke hadapan Rasulullah, dan Rasulullah pun tahu kalau itu misalnya Hindun, dan akhirnya itu Hindun minta maaf gitu. Dan Masya Allah sekali Rasulullah dengan kelembutan hatinya, dengan kerelaannya gitu, yang memaafkan. Dan disitulah Rasulullah memerintahkan kepada Umar bin Khattab untuk membaiat Hindun beserta dengan para orang Quraisy lain yang ingin masuk Islam. Dan di situ Rasulullah juga meminta kepada Umar bin Khattab untuk Di situ makannya di situ. untuk memintakan kepada Allah terhadap dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Jadi di situ Masya Allah banget, kayak yang namanya hidayah kita nggak tahu, dan alhamdulillah sekali situ di saat Hindun sudah memeluk agama Islam, dia itu masih diberi umur gitu. Alhamdulillah sekali. Next Kak. Jadi Hindun itu setelah masuk Islam itu benar-benar berubah menjadi orang yang ahli ibadah, benar-benar konsisten dalam memeluk agama Islam. Dan setelah dibaiat pun beliau pulang ke rumahnya, dan beliau itu menghancurkan berhala-berhala yang ada di rumahnya. Itu tuh seperti bentuk kesungguhan beliau dalam memeluk agama Allah gitu. Dan beliau itu emang konsisten banget di situ dalam menjalankan agama Allah, sampai-sampai saat Rasulullah wafat pun dia merasa terpukul sekali karena merasa seperti terlalu lama memusuhi Rasul gitu. Jadi kan 20 tahun lebih, ya itu benar-benar waktu yang lama banget gitu. Dan waktu beliau memeluk agama Islam, kayaknya belum lama deh memeluk agama Islam, dan di situ Rasul pun wafat, dan di situ dia merasa kayak mungkin menyesal kenapa nggak dari dulu-dulu gitu. Dan tapi dari situ pula beliau itu tetap istiqomah dalam keadaannya, dan beliau juga menjaga janji setia yang pernah diucapkan di pas waktu baiat itu di depan Rasulullah SAW di Bukit Sofa. Dan dikatakan pula bahwa Hindun itu merupakan perempuan yang berani yang ikut terjun di medan perang. Ia berperan sebagai penabuh gendang untuk menyemangati para kaum muslimin. Di sini Hindun itu wafat pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, kalau tidak salah pada tahun 16 Hijriah. Jadi beliau itu telah memberikan segala kemampuannya untuk membela agama Islam. Jadi emang beliau kan sangat pemberani sebagai kaum muslimah gitu. Walaupun perempuan, tapi beliau itu berani membela di jalan perang. Dan tidak hanya dengan kemampuannya saja, kemampuan fisiknya saja tidak, dia juga ikut andil dalam mensedekahkan hartanya di jalan Allah juga. Dan kontribusi terbesarnya itu pada perang Yarmuk. Jadi di perang Yarmuk ini beliau itu memompa semangat kaum muslimin untuk melawan pasukan Romawi. Jadi pada perang Yarmuk ini bisa dikatakan kalau kaum muslimin itu hampir kalah gitu. Sampai-sampai banyak di antara kaum muslimin ini yang ingin mundur dari perang tersebut.
Dan di sini posisinya Hindun ini sebagai penyemangat di garda belakang. Jadi beliau itu sambil menabuh gendang. Dan di situ banyak yang ingin lari kabur gitu. Bahkan suaminya pun yang Abu Sufyan pun ingin kabur dari peperangan tersebut, dan dengan semangatnya beliau tuh sampai berkata kepada kaum muslimin yang ingin kabur dari peperangan tersebut, beliau berkata, percepatlah kematian mereka dengan pedang kalian, wahai kaum muslimin. Dan di situ berkat semangat dari Hindun, berkat kekuatan berkat dari Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya kaum muslimin menang di perang Yarmuk ini melawan pasukan Romawi. Nah, selain beliau ini berkontribusi dalam perang, beliau juga meriwayatkan beberapa hadis dari Rasulullah SAW. Nah, Masya Allah sekali kan, yang ibaratkan beliau ini benar-benar fighter gitu, muslimah fighter, tapi benar-benar memegang teguh agama Allah. Dan di sini, ya next Kak, kalian masih ada. Oh iya, di sini hikmah dari perjalanan hidup Hindun binti Utbah. Jadi di sini yang bisa kita ambil dari perjalanan hidup Hindun ini, sebesar apapun dosa yang kita miliki, jangan pernah takut untuk bertaubat, karena sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat. Hindun sekalipun yang terkenal dengan semangatnya memusuhi Rasul, pada akhirnya berbalik dan membela kaum muslimin sekuat tenaga. Penyesalannya ia buktikan dengan mencurahkan seluruh tenaganya dan berjihad di jalan Allah. Jadi di sini bisa kita ambil juga hikmahnya kalau kita sebagai muslim juga bisa loh, kita itu punya power gitu. Di sini juga dari kisah ini aku sendiri gitu dapat ilmu baru sih, kayak kita walaupun kaum muslim kayak muslimah perempuan yang bisa dikatakan ada yang bilang kalau kita itu lemah, padahal kita tuh nggak seperti itu. Jadi kita tuh seharusnya bisa mencontoh apa yang Hindun lakukan ini. Jadi kalau misalnya sekarang ya, aku sih kayak ngasih contoh kayak misalnya agama kita ada yang menjelekkan gitu. Ya kita jangan diem aja, kita juga buktikan kalau Islam itu enggak seperti itu, kayak gitu. Mungkin kalau misalnya di lingkungan kita ya, misalnya kayak aku mahasiswa gitu, kan banyak ya di antara kita juga yang masih berpacaran, yang masih membuka aurat. Kita juga nggak boleh diem aja, kayak kita juga harus bisa seperti berusahalah menasihati teman kita itu, bisa seperti itu juga, kayak jangan diem aja di saat mereka kaum muslim tapi masih belum berjilbab gitu, masih belum menutup aurat, masih berpacaran. Kita sebagai kaum muslimah harusnya bisa merangkul mereka gitu. Dan sini juga dari sini aku juga belajar kalau misalnya apapun dosa yang sebesar dosa apapun yang kita lakukan, kita tuh harus optimis gitu. Allah itu Maha Pengampun gitu. Allah itu Maha Penerima Taubat. Kadang di kehidupan kita itu ada aja ya, aku juga suka nemuin sih kayak di sekitar juga, kayak dia salah masih belum berhijab tapi mikir ya, gua aja masih belum berkerudung gitu. Kayak susah sih, ada aja yang susah kayak diajak untuk sama-sama berubah menjadi lebih baik gitu, ada aja yang seperti itu. Jadi di sini benar-benar tantangan kita ya, para kaum muslimah, kita juga bisa mengikuti apa yang Hindu lakukan gitu. Mungkin itu aja deh dari aku, kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah-salah kata itu datang dari aku, bila
itu kebenaran datangnya dari Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sudah dijelaskan gimana kisah perjalanan hidup sebelum hijrah ya, kurang lebih gimana sebelum merasakan nikmatnya iman dan hidayah yang telah Allah berikan. Mungkin sebelum masuk ke pembahasan kedua, mungkin tadi menyimpulkan dulu sedikit. Seperti yang tadi udah Kak Rahma bilang, bahwasannya ya hidayah itu bisa datang kapan aja, walaupun harus menunggu selama 20 tahun gitu. Ya kalaupun Allah sudah berkehendak, ya maka ya jadilah gitu. Kebayang nggak sih sama teman-teman bahwasannya kayak Hindud itu saking membencinya Rasulullah dan jalan dakwahnya Rasul sampai hati pamannya atau jantung pamannya itu dia makan gitu. Itu pasti itu yang namanya kesel, itu pasti kesel banget kali ya. Bosannya yang kayak udah disampaikan sama Kak Rahma tadi, dia itu sampai rela, ibaratnya dia juga punya suami di mana sama-sama ya melawan dakwahnya Rasul. Namun Allah berkata lain, bahkan kedua pasangan tersebut mendapatkan hidayah dan sama-sama berjuang di jalan dakwah. Begitu. Jadi bukan berarti seseorang yang kayak Kak Rahma bilang tadi juga sudah masuk ke kubangan apa Kak? Dosa ya? Tadi Kakak bilang apa? Iya kan? Jadi maksudnya bukan berarti dia tuh bisa kekafiran, iya, ke kubangan kafiran, bukan berarti dia tuh ibaratnya bisa keluar dari sana. Tentu pasti bisa. Buruk-buruknya orang kalau Allah berkehendak pasti ya maka jadilah saya. Ya kan? Kalau Allah berkehendak maka jadi. Mungkin sekarang kita sapa dulu ke materi kita yang kedua, atau narasumber kita yang kedua, ada Kak Anissa Al-Munawwarah. Assalamualaikum Kakak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya bagaimana? Apakah lancar? Lancar. Tapi agak sedikit jauh Kak. Coba Kakak. Jauh ya? Ngomong. Ya, mic-nya mungkin terdengar, tapi agak jauh gitu. Seperti biasa ya, mungkin background-nya Anissa ini bikin orang-orang salah fokus ya, apalagi puasa-puasa gini Kak. Tahu nggak? Iya. Itu jadi bikin apa? Enak banget ya ini ya, di pinggir pantai minum air kelapa. Astagfirullahaladzim, puasa. Ya Allah ya Rabbi. Ya Allah. Mohon maaf ya. Iya. Faktornya juga banyak sih Kak, mungkin karena kurang piknik kali juga ya Kak, dimana selalu di rumah aja. Jadi ibaratnya baru lihat-lihat sedikit yang menarik langsung salah fokus gitu. Harusnya ya semoga aja kita bisa next time kita bisa rihlah ya bareng-bareng. Amin. Yuki ya. Dan ya, mentadaburi alam ya Kak. Kapan ya? Amin. Gimana sekarang Kak Disa kabarnya? Dan sekarang sibuk apa Kak? Iya, Kakak ganti pakai satu HP yang lain ya. Oke, yang di spotlight nggak apa-apa yang ini sih, tapi suaranya dari yang lain ya, nggak apa-apa asalkan sudah di spotlight. Sudah jelas terdengar suara Kakak? Jelas sekali Kak. Oke. Tadi yang ditanya apa back apa ya? Back to activity. Aduh ya Allah. Oh, back to activity. Sehari-hari aktivitasnya adalah mesti tetap mengkaji Islam, kemudian juga mengajar ya, karena bagian dari pendidik, insya Allah pendidik dari generasi muslimah, insya Allah. Terus gimana Kak kabarnya? Udah mau memasuki Ramadan yang ke-19 ini? Kira-kira sudah kangen kampung kah? Ingin cepet-cepet mudik? Tapi kan nggak boleh ya. Iya betul, mau mudik jauh-jauh nggak boleh ya, meskipun pulang kampung dan mudik itu katanya beda. Ya sejauh ini cari yang dekat-dekat dulu lah ya, yang dibolehkan, yang aman, karena itu ya kita berkaca ke negara-negara yang memang
mereka ada COVID-19 fase kedua, terus banyak juga. Nah itu membuat kita jadinya meskipun santai tapi tetap ya harus hati-hati gitu. Iya. Soalnya banyak ya kayak di luar sana ibaratnya mereka itu memudahkan. Jadi ya itu. Jadi ketika orang-orang yang sudah berusaha menjaga, tapi di sisi lain lebih banyak lagi orang-orang yang nggak begitu peduli acuh bahwasannya ya wabah ini memang ada. Iya. Kalau kakak berprinsip hati-hati itu penting, usahakan saja yang terbaik yang kita mampu agar kita istilahnya apa ya? Kalau orang mau istilahnya akan tertabrak mobil, misalnya ya sudah memprediksi bahwa dia akan tertabrak. Nah, maka lakukanlah langkah sepanjang-panjangnya, lari secepat-cepatnya agar meskipun jaraknya masih 10 meter lagi, kalau ada kemungkinan untuk kena, nggak apa-apa, mending lari 10 meter. Begitu ya. Jadi mencari aman. Nah, itu. Iya. Analoginya cukup menyeramkan ya, tertabrak mobil. Ya, kehati-hatian itu penting ya sampai segitunya kalau kakak. Jadi prediksi itu kemungkinan akan terjadi, tapi kepastian itu sebenarnya dekat ya. Jadi harus benar-benar hati-hati. Mungkin ibaratnya sedia payung sebelum hujan juga kali ya Kak. Betul. Ya, kita kan nggak tahu kan, namanya manusia bisanya ikhtiar doang. Iya. Ya tetap ujungnya Allah yang menentukan. Iya, betul. Oke, kita lanjut lagi ke materi itu. Iya. Kan tadi kan sama Kak Rahma udah dibahas nih tentang perjalanannya Hindun sebelum hijrah, sebelum membersamai Rasul di jalan dakwah. Ya. Yang udah disebut juga tadi berkali-kali bahwasannya kita nggak boleh patah semangat juga untuk mengingatkan orang yang masih berpacaran, teman-teman kita, ataupun berhijabnya masih kurang syar'i dan lain-lain. Bahwasannya hidayah itu bisa datang kapan aja, walaupun harus menunggu selama 20 tahun. Ibaratnya kalau orang-orang lain kan mikir kayak, ya ampun gitu, 20 tahun belum tentu juga ya kan, aku bisa membersamainya bersama-sama gitu. Iya. Sekarang kira-kira apa nih yang pengen kakak jelasin ke kita? Iya, ingin mendetailkan tadi ya apa yang disampaikan oleh pemateri pertama, karena banyak hal yang bisa kita ambil, banyak hal yang bisa kita kemudian hikmahnya ya kita coba praktikkan dalam kehidupan saat ini. Nah, clue-cluenya sebenarnya sudah banyak disampaikan, tinggal kakak detailkan lebih lagi gitu. Langsung aja? Iya, mungkin langsung saja, Kak. Oke, saya izin share screen ya. Ngomong-ngomong soal Hindu nih, Kak, mungkin Hani pengen ngegarisin lagi bahwasannya sosok Hindun itu kan ibaratnya bisa kita sebut dengan sosok yang mungkin gak lekat dengan kelembutan dan lain-lain kan, yang kayak udah Kak Rahma bilang tadi, bahwasannya dia itu fighter, dia itu sampai ikut dalam agenda berperang gitu. Kira-kira gimana Kak? Sedangkan kita kan ya perempuan kan identiknya dengan kelembutan, kehalusan kayak gitu. Iya, disitulah perempuan itu meskipun lembut kategorinya akan berbeda ya. Mungkin menurut kita lembut ke temannya, tapi saya yakin setiap perempuan itu ke suaminya akan lembut. Jadi standar lembutnya mungkin akan berbeda antara satu orang dengan orang yang lain. Tapi tadi, insya Allah perempuan itu akan kembali ke fitrahnya ya ketika bertemu dengan memang pasangannya, insya Allah. Jadi kalau di luar dia terlihat strong dan lain sebagainya, nah sesungguhnya dia tetap membutuhkan pundak ya untuk dia sandari. Aduh yang belum nikah mohon maaf ya. Baik, kita akan mulai ya. Bagaimana MC? Ya, lanjut Kak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah.
Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah teman-teman Yuki bisa bertemu lagi dengan teman-teman di sini dan dalam posisi saya sebagai pembicara, Masya Allah ya, kita sharing-sharing saja. Bisa jadi teman-teman lebih banyak ilmu pengetahuannya, pengamalannya juga dalam hal Islam. Tapi di sini kita niatkan untuk sharing-sharing ya. Semoga menambah keimanan, menambah kekuatan, dan juga menambah aktivitas solih yang insya Allah kita bisa terus kejar ya, terutama di bulan Ramadan ini, di hari ke-19 ya, Masya Allah. Salawat dan salam marilah kita curah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, kepada seluruh umat Islam yang senantiasa membukakan pintu dakwah, pintu taubat kepada seluruh umat Islam yang hingga hari ini kita bisa menemukan ya Islam itu dengan sejelas-jelasnya sebagaimana matahari menerangi dunia ini ketika siang hari. Teman-teman sungguh senang sekali bertemu dengan teman-teman yang baru ya. Tadi sudah kenalan-kenalan di awal. Ada yang baru itu, ada Anissa sama ya namanya dari Sibolga, Masya Allah, dari Sumatera Utara. Kemudian ada juga Wulan ya. Tadi ada juga yang dari Padang, cuma sepertinya sinyalnya ya, Masya Allah bisa bertemu kembali, dan teman-teman yang lainnya, Tias dan kawan-kawan, semoga semuanya sehat selalu ya. Di materi hari ini tidak jauh berbeda ya dengan pembahasan yang tadi disampaikan oleh pemateri pertama, cuma mau sedikit mendalami sesi di mana menurut saya ini hal yang unik ya. Ada pernyataan dari anaknya Hindun. Nah, anak Hindun itu ada dua ya. Yang satu adalah perempuan yang dinikahi oleh Rasulullah, dan yang kedua adalah laki-laki, namanya Muawiyah bin Abu Sofyan. Nah, Muawiyah ini menjadi khalifah yang kelima, yang kita jarang kalau dalam tarawih itu jarang disebutkan ya, karena sholat tarawihnya biasanya hanya sampai 4 kali salam. Yang kelimanya jarang disebut. Nah, padahal banyak sekali khalifah di dalam Islam, bahkan sampai ratusan ya sekali masa itu, atau sekali kepemimpinan sebuah bani. Nah, yang kelima adalah Muawiyah. Muawiyah itu adalah anak dari Hindun dan Abu Sofyan. Nah, perkataan dari Muawiyah itu berarti masih termasuk sahabat Nabi ya, karena masih mengalami masa-masa kehidupan Nabi. Nah, kemudian dikatakan oleh beliau bahwa ibuku adalah wanita yang sangat berbahaya di masa jahiliyah, dan di dalam Islam menjadi seorang wanita yang mulia dan juga baik. Nah, kalau kita lihat ini, kalau tadi dibilang 180 derajat berbanding terbalik antara kehidupan Hindun saat sebelum Islam masuk, kemudian dengan saat dimana sudah masuk ke dalam Islam. Nah, jadi yang mau saya soroti yang mana? Kita akan lihat sisi di mana saat-saat, detik-detik ya di Bukit Sofa ketika para perempuan melakukan aktivitas baiat. Nah, baiat itu apa? Jadi teman-teman perlu tahu ya, baiat itu adalah aktivitas di mana warga atau masyarakat itu menyatakan ketaatannya kepada khalifah, kepada pemimpin yang merupakan otoritas resmi ya sebuah negara Islam. Nah, kemudian di situ di Bukit Sofa itu berkumpullah salah satunya adalah perempuan bernama Hindun. Nah, ini adalah peristiwa di mana setelah Fathu Mekah, ya pembebasan kota Mekah, kemudian seluruh warga yang ada di Mekah itu mereka masuk Islam karena melihat betapa besarnya Islam itu
Mekah ya besar sekali, dan juga dari segi perbedaan ya, dan juga dari segi perbedaan kualitas antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang pada saat berhaji atau berumroh. Nah, di Ka'bah itu sangat berbeda suasananya. Dan ini dirasakan oleh orang-orang yang ada di Mekah saat mereka dimasuki oleh Islam. Nah, kita lihat di sini ada riwayat Imam At-Tabari ya. Di sana disebutkan bahwasanya Hindun datang memakai cadar untuk menutupi wajahnya karena takut dikenali. Tadi disampaikan oleh pemateri pertama, kenapa ya takut? Nah, karena masih merasa ada ketakutan yang besar ya, sudah membunuh Hamzah dengan benar-benar ditarget, kemudian menyuruh maulanya ya, Wahsy, untuk membunuhnya dengan tombak. Kemudian dihadiahi ya Wahsy-nya itu dengan kebebasan. Jadi tadinya budak jadi merdeka. Nah, kemudian pada saat perempuan-perempuan Mekah itu diminta datang ya ke Bukit Sofa, di mana Rasulullah di atas bukit itu kemudian mengucapkan, mengajak seluruh perempuan itu berbaiat. Nah, Hindun datang, tapi menutupi mukanya ya. Kalau dulu mungkin cadarnya bukan cadar kayak zaman sekarang ya, mungkin berbeda lah, mungkin pakai apa gitu cadarnya. Yang penting ketutupan gitu mukanya. Nah, terus di sana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku meminta kalian berjanji untuk tidak menyekutukan apapun dengan Allah atau syirik. Nah, ini isi dari sebuah baiat ya. Dan baiat ini sama dengan baiat-baiat sebelumnya. Ketika Rasulullah contohnya didatangi oleh kaum muslimin yang berasal dari Madinah pada saat Rasulullah belum hijrah ya. Ada baiat Aqabah 1, baiat Aqabah 2, ini posisinya sama. Terutama baiat Aqabah 2 ya. Jadi baiat-baiat itu isinya sama. Nah, baiat untuk menjadikan Rasulullah sebagai pemimpin mereka. Apa isinya? 1, aku meminta kalian berjanji untuk tidak menyekutukan apapun dengan Allah atau tidak syirik ya. Nah, kemudian Umar radhiyallahu anhu berada di bawah bukit menyampaikan perkataan Rasulullah itu kepada kaum wanita dan memastikan jawaban mereka. Nah, ini Umar itu posisinya sebagai pengeras suara. Ya Kak, kalau dulu kan nggak ada ya, nggak ada mic-nya, nggak ada toa, kebayang kalau orangnya ribuan, bagaimana suara Rasulullah bisa sampai? Nah, meskipun ada juga hadis yang menyatakan bahwa suara Rasulullah itu seperti dekatnya itu seperti sedang berhadapan, meskipun posisinya jauh, sahabat Rasulullah ribuan, tapi suaranya terdengar dengan jelas. Nah, kalau di sini diberikan penjelasan ya bahwasanya ada Umar yang menyampaikan perkataan itu kepada para wanita. Nah, kemudian apa yang terjadi? Nah, Rasulullah melanjutkan lagi. Dan tidak boleh mencuri. Ini yang kedua ya, tidak boleh mencuri. Nah, di sana barulah tiba-tiba Hindun berkata, sesungguhnya Abu Sufyan sangat kikir. Bagaimana jika aku mengambil sebagian hartanya tanpa dia ketahui? Nah, ini hadis ya, salah satu hadis yang terkenal yang disampaikan oleh Hindun. Nah, kemudian dari tempat yang tidak jauh datanglah Abu Sufyan. Bukan datang sih, menimpali saja. Nah, kemudian Abu Sufyan bilang apa? Semua yang engkau ambil telah kuhalalkan. Jadi apa ya? Dari seorang suami kepada istri, ya udahlah nggak apa-apa. Sekarang kan kita udah mau masuk Islam nih gitu ya. Semua kesalahan dihapus gitu ya. Apalagi yang suka ngambil uang, aduh. Nah, kemudian mendengar jawaban itu, Rasulullah itu langsung tersenyum karena tahu ya engkau pasti Hindun gitu ya, langsung ditanya. Terus wanita bercadar itu akhirnya menjawab, padahal kan cadaran ya tadinya maunya ketutup gitu, nggak boleh tahu. Nah, terus dikatakan kata Hindun, benar, maafkanlah segala kesalahanku di masa lalu wahai Nabi Allah. Sungguh semoga Allah mengampunimu. Nah, jadi ini perkataan dari Hindun. Nah, Hindun itu udah takut duluan, sebelum ditodong mending saya ngaku duluan gitu ya. Nah, itu Hindun tuh sebegitunya. Karena sudah sangat jelas ya di dalam kehidupan Islam bahwasanya orang yang membunuh itu hukumannya adalah
dibunuh lagi atau kisos ya, kecuali kalau dimaafkan oleh keluarga. Nah, baru nanti ada diat. Nah, kemudian di situ Rasulullah langsung tahu, oh Hindun ada gitu ya. Jadi orang yang demikian jahat pun oleh Rasulullah itu dimaafkan. Jadi Rasulullah datang ke Mekah ya, Fathu Mekah itu memang banyak sekali pengampunan yang diberikan oleh beliau. Nah, kemudian Rasulullah melanjutkan ya. Yang ketiga adalah dan tidak boleh berzina. Terus Hindun lagi nih, Hindun menimpali lagi. Apakah wanita merdeka suka berzina? Nah, Nabi SAW berkata lagi, dan tidak boleh membunuh anak-anak kalian. Kemudian Hindun berkata lagi, maksudnya sering komentar gitu ya. Kami telah bersusah payah membesarkannya, tetapi setelah besar kalian membunuhnya. Kalian dan mereka lebih mengetahui tentang hal ini. Nah, jadi ini komentar-komentarnya Hindun ya. Hindun itu jadi aktif, orangnya itu sering berbicara, cerdas ya. Jadi cerdasnya Hindun itu ya seperti inilah salah satu contohnya. Nah, kemudian mendengar pernyataan Hindun tadi, Umar pun tertawa terbahak-bahak. Kenapa? Karena apa ya namanya? Komentar-komentarnya itu terus-terusan aja gitu. Tapi untuk Rasulullah beliau hanya senyum ya. Kemudian Rasulullah kembali melanjutkan dan tidak boleh membuat tuduhan palsu. Nah, kemudian Hindun juga menimpali lagi. Demi Allah, tuduhan palsu adalah perbuatan yang sangat jelek. Engkau menyuruh kami untuk melakukan perbuatan baik dan akhlak yang mulia. Nah, ini pernyataan dari Hindun ya. Jadi Hindun tuh tahu bahwa Rasulullah datang ke Mekah itu bukan membawa sesuatu yang buruk, membawa ide-ide yang sangat baik, yang sangat bertentangan dengan kehidupan yang dinikmati, yang dijadikan aturan oleh orang-orang kafir Quraisy. Jadi pembawa apa yang dibawa oleh Rasulullah ya tidak boleh berzina, tidak boleh berdusta, ya tidak boleh membuat tuduhan palsu dan lain sebagainya tadi, tidak boleh syirik, itu sebenarnya adalah sesuatu hal yang benar. Nah, makanya Hindun itu mengatakan pernyataan yang ini, sesungguhnya engkau menyuruh kami untuk melakukan perbuatan baik dan akhlak yang mulia. Nah, dan perkataan ini sebenarnya bukan hanya diyakini oleh Hindun. Sejak zaman Islam itu datang, kemudian diserukan, diumumkan secara terang-terangan. Nah, Walid bin Mughirah, seorang tetua yang ada di kaum kafir Quraisy, nah itu sudah mengatakan kepada orang-orang Quraisy itu, sesungguhnya apa yang dibawa oleh Muhammad itu adalah sesuatu yang manis. Buahnya, rantingnya itu semuanya itu sangat berguna. Tapi Walid bin Mughirah itu tetap menjadi seorang kafir. Nah, ini ya sangat disayangkan gitu. Nah, pada saat ini Hindun malah dia berislam. Kemudian Rasulullah melanjutkan ya, dan tidak boleh mendurhakaiku dalam perkara yang baik. Nah, ini ya. Hindun juga komentar, demi Allah, saat kami datang di tempat ini, kami sama sekali tidak menyimpan niat untuk mendurhakaimu. Nah, itu komentar-komentar dari Hindun. Nah, teman-teman, isi dari baiat ini sebenarnya sudah tertuang di dalam surat Al-Mumtahanah ya, ayat 12. Jadi kalau kita pengen tahu emang benar ya ada ayat untuk membaiat. Ada ayat untuk membaiat Rasulullah, dan baiat ini sebagai seorang pemimpin negara, sebagai seorang yang punya otoritas legal gitu ya. Nah, ternyata ada. Salah satunya adalah di surat Al-Mumtahanah ini. Ya, surat Al-Mumtahanah ayat 2. Nah, Kakak coba bacakan ya supaya teman-teman tahu ini tuh saling berkaitan satu sama lain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu idza ja'akal mu'minatu yubayyi'naka ala alla yusyrikna billahi syai'a
Nah ini, wahai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia, yubayi'naka, membaiatmu. Nah, untuk apa? Ala alla yusyrikna billahi syai'a, untuk tidak mensekutukan Allah, ya, tidak syirik ya dengan sesuatu apapun. Nah, itu yang pertama. Wala yasriqna, dan mereka tidak akan mencuri. Wala yaznina, dan mereka tidak akan berzina. Wala yaqtulna auladahunna, dan tidak akan membunuh anak-anak mereka. Wala ya'tina bibuhtanin, dan tidak akan mengada-adakan kedustaan, ya, yaftarinahu baina aidihinna, di antara kedua tangan mereka, wa arjulihinna, dan kedua kaki mereka, wala ya'sinaka, dan tidak akan maksiat kepadamu, maksudnya tidak akan mendurhakai Rasul, ya, fi ma'rufin, dalam hal yang ma'ruf, fabayahunna, maka bayatlah perempuan-perempuan tadi. Nah, jadi ayat ini menegaskan bayat itu ada, dan Hindun ikut berbaiat, ya, meskipun dalam kurun waktu yang tidak sama. Begitu ya. Jadi setelah ini resmilah Hindun berubah menjadi seorang Muslim. Gitu. Nah, kemudian kita melihat ya bagaimana tadi taubat dari Hindun itu luar biasa. Nah, terus kita penting nggak sih bahas tentang taubat? Tentu ya, karena kita setiap hari bahkan diminta oleh Rasulullah untuk mendawamkan sebagaimana Rasulullah. Minimal istighfar itu 70 kali dalam sehari. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Yang beliau itu sudah dijamin masuk surga. Masa kita nggak ada istighfarnya sih sehari-hari pun, padahal nggak ada bukti, nggak ada jaminan bahwa kita itu akan masuk surga. Nah, makanya kita perlu untuk melakukan terus memuhasabah diri untuk melakukan taubat. Atau kita melihat ya bagaimana taubat dari Hindun itu sendiri. Jadi hakikat taubat itu yang pertama adalah ada perasaan hati yang menyesali perbuatan maksiat yang sudah terjadi. Nah, yang dilakukan oleh Hindun itu kan menjelek-jelekan Rasul ya. Kemudian juga membenci Rasul, kemudian apalagi ingin membunuh kaum muslimin, merendahkan kaum muslimin. Itu semua dalam hatinya itu sudah langsung sirna. Bahkan dalam sebuah hadis dalam kitab Min Muqawimat ya, kitab Nafsiyah Islamiyah, nah itu disebutkan betapa orang yang paling benci ya dalam hati Hindun itu adalah Rasul. Tapi ketika sudah berislam ya, sesungguhnya yang paling dicintai itu adalah Rasul. Bisa nggak sih kayak gitu manusia tiba-tiba hatinya berubah gitu, dari yang benci banget terus tiba-tiba jadi cinta banget? Nah, ternyata bisa gitu. Nah, kemudian apalagi setelah hatinya itu berubah, nah maka kemudian mengarahkan hati kepada Allah Azza wa Jalla pada sisa usia. Nah, sisa usia yang kita miliki itu untuk menahan diri kita dari dosa. Nah, itulah yang dilakukan oleh yang dilakukan oleh Hindun bin Utbah. Nah, jadi Hindun itu sehari-harinya rajin sekali sholat, ya sholat yang wajib sudah pasti ya. Kemudian rajin bersedekah, rajin sholat malam, rajin kemudian berpuasa. Banyak hal yang dilakukan oleh Hindun. Bahkan tidak dikenal sedikit pun kefasikan, kekurangan ya dari Hindun, tidak ada ceritanya. Nah, yang terkenal, yang paling mafhum di kalangan umat Islam itu adalah keislaman Hindun itu sangat baik. Nah, jadi harus ada ya menahan diri dari adanya dosa-dosa yang sudah pernah dilakukan, itu harus benar-benar ditahan dan dihilangkan gitu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah melakukan amal sholih dan meninggalkan larangan Allah ya, dalam wujud nyata. Sebuah pertaubatan itu adalah dengan melakukan amal yang sholih. Nah, ini hakikat dari sebuah taubat yang bisa kita lihat sungguh nyata dari Hindun ya, dan juga akan kita lihat
dari seluruh umat Islam yang benar-benar bertaubat ya. Maka disebut sebagai taubatan nasuha. Nah, kemudian kita mesti tahu nih batasan taubat itu bagaimana agar kita bisa mengetahui, melakukan dan mendakwahkannya kepada orang lain. Dari apa yang disampaikan tentang Hindun ini, nah kita bisa melihat ya betapa taubat ini penting dan merupakan unsur pembeda antara seorang yang tadinya belum berislam, nah sehingga menjadi berislam. Batasan taubat itu sendiri berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, dikatakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taba qabla an tatlu'a syamsu min maghribiha taballahu alaihi." Nah, siapa yang bertaubat sebelum matahari terbit dari tempat terbenamnya, maka Allah akan menerima taubatnya. Ini hadis riwayat Muslim ya, berarti sudah sahih kalau hadis Bukhari atau Muslim. Nah, kemudian kita lihat ya bagaimana keadaan saat ini. Kehidupan masyarakat saat ini. Di tengah-tengah kita, ini kalau kakak sangat terinspirasi dengan, bukan terinspirasi sih, merasa miris ya dengan apa yang terjadi saat ini di tengah-tengah masyarakat. Misalnya ini nih, aduh ya Allah, ada anak-anak pang, mereka main di bawah tongkrongannya itu di pinggir jalan, di tengah jalan, di bawah kolong. Bahkan sampai ada anak-anak yang mereka ikutkan. Dan ini nggak jauh ya buat teman-teman yang saat ini ada di mungkin Serpong, kalau kakak sering lewat ke arah Muncul, itu di situ juga ada anak-anak, mungkin suami istri ya yang sama-sama pang, bayinya itu sejak mulai dari gendongan itu sudah ikut ngamen dengan bapak ibunya. Kalau ibunya yang ngamen, bapaknya yang jagain. Kalau bapaknya ngamen, ibunya yang jagain. Dan yang mirisnya itu anak disimpan di pinggir, bukan di pinggir jalan, ini jalan yang arah maju, ini arah yang kesininya. Ini anak disimpan di tengah jalan itu. Terbayang ya, akan jadi apa dia nantinya. Terus pun sama dengan anak-anak pang yang ini nih, ada perempuannya nih. Dia mau jadi apa dia? Apakah seperti yang tadi itu akan punya anak dari pasangan yang pang juga, kemudian nanti anaknya ikut-ikutan acara bapak ibunya, dan ini miris sekali. Nah, kemudian ada lagi ini. Nah, bagaimana perasaan teman-teman kalau ketemu yang seperti ini? Di jalan gitu ya, udah lihat bannya, udah nyerong-nyerong begini. Ini sampah semua loh teman-teman. Ini sampah semua. Jadi mereka kumpulkan, mereka jadikan sebagai alat untuk menutupi tempat tinggal mereka ini, dan semua-muanya ada di situ. Miris ya. Ditambah ini siapa? Ini anak muda. Bukan orang yang tua, tidak punya rumah sama sekali, bukan. Tapi ini anak-anak yang sangat muda. Anak-anak mungkin usia ini ya, usia produktif lah. Dari 17 tahun ke atas. Dan kenapa kakak sampaikan ini di forum ini dalam kondisi membahas tentang utbah? Nah, pertanyaan kita nih, apakah mereka itu Islam? Apakah mereka itu memahami Islam dengan baik? Apakah mereka itu sholat? Terus pertanyaannya kalau belum, bagaimana caranya agar kita mengajak mereka, terutama yang perempuan lah, kita ajak merekanya bagaimana? Enggak semua orang mau mengakses perempuan-perempuan seperti ini atau anak-anak seperti ini. Atau yang lain ya, permasalahan yang lain. Seperti ini. Ini miras ya. Ini perumpamaan aja karena kakak nggak mau nyari yang realnya. Nah, miras itu di mana-mana, bahkan dilegalkan di beberapa daerah oleh pemerintah daerahnya. Yang kalau kita melarang-larang, bahkan kita yang kena hukum. Kemudian ini apa ini? Ini apa ini? Jadi yang kakak lihat tuh ini seperti yang terjadi di pembakaran yang ada di pinggir Sungai Nil ya di India. Jadi banyak sekali orang yang dikremasi oleh ini kayu bakar yang alami, dibakarnya benar-benar di situ ya, yang mungkin kalau kita lihat ini pembakarannya semakin hari semakin banyak.
Nih, jadi jajaran-jajaran ini tuh makin banyak. Makanya Sungai Nil itu menjadi sungai yang terkotor ya di dunia, yang paling tercemar. Kenapa? Karena setelah dibakar, abunya itu dilemparkan. Nah, jadi si abunya itu dilemparkan ke Sungai Nil. Ya meskipun itu ritual agama ya, tapi sisa-sisanya, nah sisa-sisa pembakaran itu seperti bekas kepalanya, bekas kakinya, dan lain sebagainya, itu kan nggak mungkin langsung full habis ya, karena kebayang ini dibakar cuma pakai kayu yang segini, yang setumpukan gini, sementara orang itu kan basah, dan itu sangat pasti residunya ada. Nah itu dibuang juga di Sungai Nil. Jadi sungguh mengerikan, apalagi sekarang corona banyak. Pertanyaannya kenapa ditaruh di sini kehidupan seperti saat ini? Karena kenapa corona itu banyak banget sampai lama ya, juga sampai sekarang kita masih ya, mudik tuh masih dilarang dan seterusnya itu. Nah, karena ada hukum Islam yang tidak diterapkan. Nah, sama seperti miras ini. Sama, hukum Allah itu juga tidak ditegakkan untuk miras. Hukum Allah tidak ditegakkan untuk penyelesaian permasalahan pandemi. Kemudian ini kemiskinan, ini juga sama, merupakan sebuah fakta ya, di mana kehancuran masyarakat itu sangat besar. Nah, kemudian sampah di pinggirnya juga sangat banyak. Dan ini adalah efek dari penerapan syariah yang di tengah-tengah masyarakat itu dilupakan. Nah, kemudian ini juga banyak banget ya, ini mah laki-laki perempuan gandengan, bukan mahram, nggak ada perjanjian, nggak ada ikatan, tahu-taunya mereka melakukan aktivitas yang dilarang oleh syariat Islam. Nah, semua fakta ini menjelaskan kepada kita pertanyaan yang sangat mirip ya dengan apa yang terjadi di masa Hindun sebelum berhijrah. Apa bedanya masa jahiliyahnya Hindun dulu dengan masa saat ini? Nah, inilah yang membuat kita semakin bertanya-tanya. Kalau dulu ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabat yang mereka bertarget harus benar-benar bisa memfutuhat Mekah. Ya, bahkan dalam kitab sirah politik ya, sirah politik disebutkan bahwasanya Rasulullah itu menjadikan Mekah sebagai pusat perjuangan. Meskipun mengalahkan negara-negara yang lain, mengalahkan Yaman, kemudian mengalahkan daerah Jazirah Arab semuanya, kemudian sampai Romawi, Persia. Nah, tapi ada satu yang difokuskan, yaitu Mekah atau Ka'bah. Nah, sehingga benar-benar diusahakan oleh Rasulullah itu untuk Futuhat Makkah itu. Jadilah semua orang itu berbondong-bondong ya, sampai turun surat Al-Asr. Nah, bahwasanya Islam itu nanti akan dimasuki oleh orang secara berbondong-bondong. Nah, disebutkan wal asr. Al-Asr, surat An-Nasr. Nah, An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Nah, idza jaa nasrullahi, apabila datang pertolongan Allah, wal fathu, dan juga kemenangan, wal fath. Nah, apa itu? Ternyata Fathu Mekah yang dimaksud. Kemudian waru'aitan nasa yadkhuluna, dan engkau melihat manusia itu masuk ya fi dinillahi, ke dalam agama Allah, afwaja, secara berbondong-bondong. Nah, berbondong-bondong itu, afwaja itu sebenarnya adalah berasal dari kata fauj. Fauj itu sudah bergerombol. Nah, afwaja itu jamak dari jamak. Jadi bergerombol, kumpulan gerombol-gerombol itu kemudian menjadi sebuah gerombolan baru. Nah, itu namanya adalah afwaja. Jadi masuk Islam tuh benar-benar banyak. Nah, itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah bertarget, para sahabat bertarget, semuanya berjalan. Pertanyaannya, ini orang-orang yang kayak gini tuh siapa nanti yang akan menolong? Sementara sekarang tidak ada pemimpin negara Islam. Pemimpin negara saat ini pun nggak memikirkan umat
Islam, gak memikirkan penerapan hukum syara. Nah, maka semua perubahan untuk umat Islam saat ini berada di tangan umat Islam yang sudah meyakini bahwasannya syariat Islam itu adalah solusi bagi seluruh permasalahan manusia. Begitu. Nah, maka kita lihat di sini ada perintah Allah. Maaf. Ada perintah Allah yang menjadikan kita ini sebagai keklik terus. Yang menjadikan kita ini sebagai umat terbaik. Ya, yang Allah mewajibkan kepada kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 110, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Nih, kita punya kewajiban. Kita itu sudah dilabel oleh Allah dengan label yang terbaik. Kuntum khaira ummatin. Kalian semua adalah umat terbaik. Ukhrijat linnas, yang diturunkan kepada manusia. Jadi orang terbaik itu bukan orang terkaya, bukan orang tercantik, bukan orang yang tinggalnya di Amerika, bukan orang yang tinggalnya di negara-negara yang bagus seperti di Singapura dan sebagainya, tapi semua itu gak ada nilainya di hadapan Allah kecuali apa? Kecuali dia adalah seorang muslim yang apa? Ta'muruna bil ma'ruf, yang melakukan aktivitas amar ma'ruf, ya. Ta'muruna bil ma'ruf, menjalankan atau menyuruh yang ma'ruf, berarti menyuruh kepada yang baik-baik, ya, yang berasal dari Islam, wa tanhauna 'anil munkar, dan melarang dari kemungkaran. Wa tu'minuna billahi, dan beriman kepada Allah. Nah, ini ya. Jadi kalau yang tidak beriman, dia secantik apapun, sekaya apapun, sepintar apapun, dia bukan apa-apa. Gitu. Jadi keimanan ini menjadikan kita spesial di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ada juga, kalau tadi Al-Imran ayat 110, sekarang Al-Imran 104. Allah menegaskan kepada kita, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Dan hendaklah ada di antara kalian itu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan. Al-khair di sini, al-khair menurut tafsir Ibnu Katsir adalah Islam. Al-khair. Al-khair itu jadi kalau ada namanya Ummu Khair, ibu dari Islam, ya, al-khair. Wa ya'muruna bil ma'ruf, dan menyuruh kepada yang ma'ruf. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari kemungkaran. Wa ulaika humul muflihun. Nah, di sini orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar itu disebut oleh Allah sebagai orang yang beruntung. Nah, jadi ketika Rasulullah dulu berdakwah, menyampaikan Islam dengan para sahabatnya, mereka adalah umat terbaik. Nah, pertanyaannya sekarang kita, bisa nggak sih jadi umat terbaik? Apakah ini hanya diperintahkan kepada Rasulullah saja? Nah, ternyata tidak, ya. Nah, di sini ada juga, ini hadis, ya, ini hadis. Bukan dari Allah langsung, tapi dari hadis. Man ro'a minkum munkaron. Barang siapa, nih barang siapa, man di sini ini tidak ditunjuk kepada perempuan saja, tidak ditunjuk kepada laki-laki saja, tapi siapapun di antara kita, ya, di antara manusia. Man ro'a, siapa saja yang melihat minkum di antara kalian mungkaron, kemungkaran, falyughayyirhu, maka ubahlah kemungkaran itu. Nah, di sini ini menjelaskan kepada kita bahwasanya semua yang gambaran tadi yang kakak perlihatkan itu adalah kemungkaran dan harus kita ubah. Nah, maka berarti di sini perintah melakukan amar ma'ruf nahi mungkar itu bukan merupakan kewajiban para ulama saja, bukan kewajiban orang-orang yang intelektual, istilahnya dia S1, S2, S3 gitu, ya, tapi kewajiban kita semua. Nah, apalah semua status itu kalau kita tidak menjalankan ketaatan kepada Allah, gitu, ya. Maka dengan adanya kewajiban ini, nah berarti kita sama-sama punya tanggung jawab yang sama. Nah, ini slide terakhir, ya, teman-teman. Karena dakwah, ya, karena dakwahlah kita kemudian melakukan
kebukaan kita Rasulullah ya dan para sahabatnya merupakan pelaku dalam aktivitas dakwah karena cintanya beliau, cintanya para sahabat kepada seluruh umatnya. Nah, kemudian pun dengan kita, yang kita harus lakukan saat ini dengan mempelajari kisah dari Utbah lagi. Bapaknya itu ya, Hindun binti Utbah. Nah, Hindun, kita melihat ya bahwasanya Hindun itu masuk Islam karena bentuk cintanya Rasulullah. Bahkan bukan cuma Hindun, tapi seluruh warga masyarakat yang ada di kota Mekah saat itu semuanya masuk ke dalam Islam. Nah, tinggal bagaimana dengan kita. Maka dengan rasa yang sama, ya rasa cinta kita kepada sesama muslim, rasa ingin masuk Islam secara berbondong-bondong, masuk surga juga berbondong-bondong, dan juga ada perintah ya untuk melakukan aktivitas dakwah, maka sudah seharusnya aktivitas kita saat ini juga sama seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, teman-teman dari sini kita perlu untuk mendiskusikan ya. Kalau Rasulullah dulu itu sudah melakukan aktivitas pengumpulan dakwah bersama para sahabat. Makanya ada istilahnya kutlah sahabah, atau dalam Al-Quran surat Al-Hasyr disebutkan Hizbur Rasul, Hizbullah dan Hizbur Rasul ya, tentara Allah dan tentaranya Rasul, partainya Allah dan partainya Rasul. Pertanyaannya kita sekarang, apakah kita sendirian? Apakah kita saat ini kemudian sudah memiliki kelompok dalam berdakwah itu? Nah, karena pada hakikatnya kita tidak bisa berdakwah sendirian. Kalau dakwah sendiri tuh kita, mohon maaf ya, nanti saatnya kita misalnya meninggal, saatnya kita dicabut nyawanya oleh Allah, maka berhenti semua dakwah kita. Nah, tidak ada rekam jejaknya, jejaknya ada pasti ya. Tidak ada melanjutkan dakwah kita, ya penerus dakwah kita itu tidak ada. Dan inilah yang terjadi ya kepada ulama kita. Sebagaimana mungkin teman-teman tahu ya, ada ustadz yang sangat terkenal yang sudah meninggal, misalnya Ustadz Jeffrey Al-Bukhari gitu ya, atau yang dikenal dai 1000 umat apa, Ustadz susah nyebutnya. Nah, itu Muhammad semua. MZ. Nah, itu berarti saya ini ya, apa clue-nya benar. Ya, ya itu beliau. Nah, beliau itu kan sangat terkenal dakwahnya, kemudian luar biasa. Tapi adakah dari jamaahnya beliau itu yang kemudian melanjutkan dakwahnya beliau? Kan tidak banyak. Meskipun ada ya, bahkan putra beliau pun seperti iya enggak. Nah, beda seperti bapaknya gitu ya. Nah, itulah yang terlihat ya saat ini, yang perlu kita pikirkan kembali, yang perlu kita untuk diskusikan kembali. Saya mau dengan siapa? Karena Rasul dulu bertarget, kita sudah bertarget belum? Siapa yang menjadi pemimpin atau yang memberikan kita target-target? Nah, itu semuanya harus kita kembalikan ya kepada kelompok kita. Nah, jadi kaum muslimin itu mestinya berkelompok, tidak sendiri-sendiri. Seperti itu. Nah, selain dalam aktivitas berdakwah, juga dalam aktivitas apa? Aktivitas watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Jadi saling bersabar ya, saling bersabar dalam urusan ketaatan. Nah, itu ya. Jadi pelajaran dari Hindun binti Utbah ini, Masya Allah ya, banyak sekali. Yang paling kakak soroti yang 2 saja. Yang pertama itu adalah keberadaan baiat ya yang dilakukan oleh Hindun tadi, ternyata ada loh namanya baiat gitu. Terus yang kedua adalah adanya Rasulullah dan para sahabat ya, di mana mereka melakukan penyadaran
penyadaran umat secara terstruktur sehingga menghasilkan utbah lagi astagfirullah, menghasilkan Hindun yang masuk Islam dan juga seluruh umat Muslim yang ada pada saat itu saat di kota Mekah gitu ya. Dan terakhir adalah tadi refleksi bagaimana kita bisa menjalankan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sehingga menghasilkan Hindun-Hindun berikutnya di era ini, di era 2021 gitu. Mungkin itu saja dari saya untuk sementara. Saya kembalikan lagi ke MC. Silahkan. Masya Allah, alhamdulillah. Penjelasannya sangat mantap sekali ya. Hani, mohon maaf, itu mic-nya mati. Iya, sebentar. Maaf, iklan sebentar. Mungkin Hani mau membahas sedikit. Tadi kan akan bahas kan tentang ya bahwasannya dakwah itu terkait amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi kalau dipikir-pikir ya di sisi lain dakwah itu juga tanda cinta. Yang tadi kata-kata tadi yang tadi saya bilang bahwasannya dia sangat membenci, namun ya berubah tiba-tiba menjadi cinta kepada Rasul. Jadi nggak kebayang ya, maksudnya ya semua itu namanya hati, Allah yang Maha Kuasa membolak-balikannya. Jadi ya untuk pindah ke jalur yang ibaratnya 180 derajat yang dahulunya dia seperti apa dan sekarang seperti apa, ya mungkin aja kayak gitu. Terus di sisi lain yang tadi saya bilang bahwasannya kira-kira bisa nggak ya ada Hindun iya Kak, maaf tadi sempat terputus. Terdengar kan suara Hani? Ya, lanjutkan. Maaf ya. Bahwasannya zaman sekarang itu Islam itu cuma kalau menurut Hani ya Kak, cuma dijadikan pengetahuan tapi bukan pemahaman. Jadi ya sebatas itu aja. Padahal kan Islam itu kan kafah menyeluruh, bahwasannya dari kita bangun tidur sampai tidur lagi ada aturannya. Kayak Kanesa udah banyak kan yang saya kasih contoh-contohnya, misalkan anak-anak pang tadi. Jadi masalah ini bukan cuma karena satu orang, tapi bakalan turun lagi kemana, ke bawah anaknya, ke anak cucunya, terus sampai membentuk sebuah peradaban. Jadi ya bisa kita lihat sekarang ya, zaman sekarang ini seperti apa keadaannya, khususnya umat Islam sendiri. Mungkin gimana nih Kak, kita mau lanjutkan dengan diskusi, apa langsung pertanyaan? Apa mau beberapa teman-teman ada yang memberikan pendapat terkait pemateri pertama dan pemateri kedua ini? Gimana ini Kanisa? Ya, boleh mungkin diskusi sekalian berikan tanggapan apa boleh ditunjuk ya. aja? Terdengar suara Kakak? Terdengar Kak. Oh iya. Iya. Ya Gimana jadi nih, gitu Kak? aja. Mau kita tunjuk aja nih. Boleh, terserah MC. Mungkin dari tadi aku perhatiin nih Kak Ulan nih, Masya Allah Kak Ulan kayaknya standby banget sih, sangat fokus dan memperhatikan. Mungkin bisa di Kak Ulan, buka dong mic-nya, kita pengen dengar nih suaranya. Kira-kira apa yang dari tadi Kak Ulan dapatkan dari dua pemateri sebelumnya? Nggak apa-apa Kak, jelaskan aja apa yang Kakak dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang cukup menarik ini tentang Hindun. Baru tahu, alhamdulillah, Masya Allah. Seorang manusia yang benci jadi cinta itu subhanallah gitu.
Pertanyaan saya tidak ada, tapi mungkin ada sedikit sih Kak. Hidayah itu kan datangnya sama. Dengan cara apa kita menunggu hidayah itu gitu loh Kak? Apa dengan sabar atau dengan apa gitu Kak? Cukup. Ya, ternyata MC-nya terlempar lagi ya. Iya, mungkin sambil menunggu ini MC-nya keluar masuk ini, Masya Allah ya. Kayaknya pengen kena angin ini. Iya, jadi saya coba jawab ya mungkin. Atau mau ini pemateri pertama dulu boleh deh. Pemateri pertama monggo. Nggak apa-apa Kak, monggo Kak. Kalau dulu lempar-lemparan. Ini nggak apa-apa Kakak aja deh. Oke deh. Baik, kalau tadi ya terkait dengan hidayah. Jadi sebenarnya Hindun sendiri itu masuk Islam itu memang karena sudah tidak ada pilihan lain. Kalau dilihat dari situasi dan kondisi ya. Seperti mungkin tadi ada juga yang disampaikan oleh pemateri pertama, bahwasanya Abu Sofyan itu kan suaminya Hindun ya. Abu Sofyan itu sudah dibawa keliling-keliling oleh Rasulullah ya untuk melihat persenjataannya kaum muslimin, kalau tidak salah 12.000 ya. Dan dulu itu 12.000 itu banyak banget ya. Sudah diperlihatkan mulai dari pasukan jalan kaki, pasukan yang bawa apa tuh, yang bawa tameng, bawa pedang gitu ya, jalan kakinya itu. Kemudian ada yang bawa onta, ada yang bawa kuda, ada pasukan, kalau bahasa keren itu ada pasukan kavaleri, ada pasukan yang perwira dan lain-lain gitu ya. Semua kehebatan Islam itu sudah diperlihatkan oleh Rasulullah pada Abu Sufyan. Nah, itu Abu Sufyannya ada di sebuah bukit dan Rasulullah bersama para prajuritnya itu, para sahabatnya itu berjalan beriringan bergantian yang sengaja untuk memperlihatkan kepada Abu Sufyan bahwasannya umat Islam itu sudah mengepung kota Mekah. Nah, kalau di Mekah mau ada perlawanan itu udah nggak mungkin bisa. Oh, kok bisa sih kayak gitu? Emang kenapa? Nah, itu nanti dicari alasan terkait dengan kenapa Rasulullah melakukan Fathu Mekah. Jadi Fathu Mekah itu secara singkat ya Kakak ceritakan bahwasannya Rasulullah dan orang-orang kafir Quraisy itu punya perjanjian namanya perjanjian Hudaibiyah, tapi dilanggar oleh orang-orang Quraisy. Artinya kalau dalam kehidupan orang Arab tuh janji itu dipegang ya, janji itu dipegang. Orang tuh yang dipegang tuh omongannya. Nah, ketika mereka orang-orang kafir Quraisy itu kemudian melanggar perjanjian, maka Rasulullah sudah siap-siap membawa seluruh pasukannya. Tapi Rasul tidak mau langsung untuk melakukan istilahnya peperangan gitu, tidak, karena Rasulullah yang itu tidak diharapkan. Yang diharapkan adalah orang-orang di sana masuk Islam berbondong-bondong. Tapi Rasul pintar, Rasul tahu bagaimana caranya gitu ya. Makanya mengajak Abu Sufyan, kemudian Abu Sufyan itu diajak untuk masuk Islam. Nah, kemudian Abu Sufyan itu diberikan informasi, silahkan kalau nanti orang-orang yang di Mekah itu mau melakukan perlawanan silahkan. Nah, tapi udah ngelihat tuh betapa banyak pasukan yang dibawa oleh kaum muslimin yang tidak mungkin dikalahkan oleh orang-orang kafir Quraisy. Dulu saja waktu perang Badar itu 1.000 orang dari orang-orang kafir. Dari kaum muslimin cuma 300. Tapi yang menang siapa? Kaum muslimin. Nah, apalagi ini kaum muslimnya udah 12.000 orang. Mereka berapa orang? Gitu. Akhirnya bilang lah ya tadi Abu Sufyan itu kepada istrinya, masa kok sudah di depan kita, di depan Mekah gitu ya. Nah, kemudian akhirnya Abu Sufyan itu masuk Islam. Sudah mengatakan masuk Islam, bilanglah ke Hindun. Hindun juga nggak percaya. Masa saya masuk Islam gitu ya?
masa begini, masa begitu, udah perang aja. Tapi karena sudah dikasih tahu bahwasanya jumlahnya tidak memungkinkan, sudah pasti kalah. Kalau perang juga paling pertumpahan darah. Nah, maka yang terjadi adalah eh, Abu Sufyan menginformasikan ke tengah-tengah masyarakat, siapa yang masuk ke rumahnya aman, siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan aman. Terus siapa yang masuk ke Ka'bah aman. Nah, akhirnya orang-orang bingung kan, emang lu siapa gitu bahasa kasarnya. Abu Sufyan itu siapa? Kamu tuh bukan siapa-siapa. Nah, tapi hal itu membuat Abu Sufyan itu merasa dihargai ya oleh Rasulullah. Nah, sehingga Abu Sufyan itu sudah mengumumkan hal yang tadi. Nah, Rasulullah masuk ke Mekah itu dalam kondisi yang tidak ada perlawanan sedikit pun kecuali dari satu dua kelompok kecil. Dan akhirnya itu pun tidak dilanjutkan lagi. Nah, Hindun Hindun itu belum masuk Islam saat itu, tapi melihat kaum muslimin berbondong-bondong masuk, ya kemudian mereka tawaf di Ka'bah dan seterusnya aktivitasnya itu sangat berbeda ya dengan masa-masa dulu ketika Mekah itu didatangi oleh orang-orang kafir atau oleh orang-orang yang tidak beragama Islam. Ibadahnya aja dulu apa? Ibadahnya aja telanjang dan seterusnya. Pokoknya sangat berbeda biahnya. Dan disitulah ketika tadi Hindun binti Utbah itu datang ke proses baiat. Nah, maka di situ akhirnya mulailah Hindun itu masuk Islam. Artinya Hindun tuh nggak nyari hidayah, gitu loh. Hindun nggak nyari hidayah. Hindun itu nggak menunggu, ya, nggak melakukan aktivitas penantian, nggak nanti juga, gitu. Tapi yang dilakukan oleh Hindun itu adalah dalam hal kepepet itu. Tapi karena Hindun tadi orang yang pintar, orang yang mampu membedakan ya mana yang benar dan mana yang salah, mana yang hak dan mana yang batil, maka Hindun masuk Islam dengan keislaman yang baik. Suara kakak masih bagus nggak? Soalnya hujannya deras. Masih Kak, alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Ya, mohon maaf ya suaranya jadi cempreng karena di sini hujannya besar banget. Takut nggak kedengeran? Sama Kedengeran Kak. ya? Aman. Dengeran. Iya, dengeran Kak. Baik. Ya, jadi itulah yang ini ya yang terjadi pada Hindu. Nah, terkait dengan hidayah, hidayah itu sesungguhnya tidak sama dengan rezeki. Ya, tidak sama dengan rezeki. Kalau hidayah itu semua orang diberikan hidayah, tapi hidayah itu harus dicari. Jadi tidak boleh kita menunggu hidayah, nunggu aja, ya nggak bisa. Hidayah itu harus kita yang mencarinya. Nah, dan apa ya? Hidayah itu sesuai dengan usaha yang kita lakukan. Meskipun Allah memberikan hidayah itu kepada orang yang Dia kehendaki, ya. Tapi itu atas kemurahan dan kebaikan Allah. Nah, sementara kita diperintahkan untuk mencari hidayah itu. Nah, beda dengan rizki. Kalau rizki, kita itu jangankan nyari aja rizki itu datang. Ya kan? Kalau saatnya datang. Nah, karena umat Islam itu tidak akan dicabut nyawanya oleh Allah sampai kepada rizkinya itu nanti terpenuhi semua. Gitu. Nah, kalau rizki itu dicari nggak dicari pasti dapat. Nah, itu namanya rizki. Tapi kalau hidayah itu harus dicari. Begitu ya singkatnya. Nah, untuk lebih detailnya nanti bisa kita bisa buat diskusi khusus mungkin terkait dengan hidayah dan dolalah ya. Begitu. Nanti bisa pesan-pesan ke ini ya, Hanifah ya, kalau misalnya mau mengkaji Islam intensif, nanti bisa tanya ke MC-nya. Gitu. Mungkin itu dulu ya. Silakan ditambahkan oleh pemateri pertama. Kalau menurut aku sih, ya benar ya. Kalau kata Kak Anissa tadi, kalau hidayah itu nggak bisa datang begitu aja. Jadi kalau menurut aku ya, mungkin kita harusnya lebih lebih mengkaji Islam lagi. Siapa tahu kan, misalnya kita lihat postingan di Instagram tentang kajian Islam, ya kita ikutin, siapa tahu kita dapat hidayah dari situ gitu. Mungkin kalau misalnya hidayah itu nggak bisa ditunggu, jadi kita harus menjemputnya gitu dengan usaha-usaha kita dan ikhtiarnya kita. Kayak gitu sih Kak kalau dari aku.
Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam Kak. Salam. Afwan, mau nanya. Kebetulan tadi Kak Anissa membahas tentang miras. Ada salah satu sahabat saya, eh, kebetulan ya dia mengkonsumsi itu, saya tidak bisa menyebutkan. Lalu esoknya beliau mendatangi saya. Lalu ceritanya mau tobat gitu, pengen dapat hidayah. Saya sudah memberitahukan, menyampaikan, tapi qadarullah, kembali lagi kepada Allah, itu kok teman saya sampai ngomong, saya nggak dapat hidayah. Ya udah saya minum aja, katanya gitu. Saya jawab apa ya? Syukran. Iya, untuk fakta seperti itu, saya pernah ada pengalaman ya, pengalaman ada teman yang juga mengalami seperti itu, dan dia kalau tidak salah diinfokan juga di dakwah Tangsel, ada di YouTube ya, saya lupa namanya, tapi dia itu sama kayak gitu juga, miras gitu ya, masih muda banget, belum menikah. Nah, tapi dia seperti itu karena memang lingkungannya dia begitu juga, jadi makanya dia cari-cari yang sama. Dia itu ternyata tobat pertama dari miras itu karena dia diberikan minuman oleh temannya, jadi tidak beli sendiri ya. Dia diberikan oleh temannya, katanya ada acara hitanan anaknya. Nah, terus diajaklah ke tempat hitanan itu, malu kalau udah diundang tapi nggak datang gitu kan katanya ya. Terus di situ disediakan miras yang mereknya dia nggak tahu, terus juga pokoknya udahlah minum aja. Dan sekali minum tuh udah kerasa di tenggorokan tuh sudah serak-serak gitu, kayaknya keras gitu, lebih keras daripada yang sebelumnya. Kemudian masuk ke perut juga dipaksa-paksa sama temennya, udah minum aja gratis gitu kan ya. Terus akhirnya setelah itu dia pas udah sampai di rumah, kemudian merasakan, ini kenapa ya? Ini kayaknya tenggorokan saya kayaknya aduh gimana nih gitu. Aduh perut saya gimana nih? Aduh mau mati nih kayaknya gitu ya. Sampai segitunya. Nah, terus orang tadi itu si laki-laki ya, dia di dalam kondisi seperti itu, kondisi yang aduh rasanya udah mau sekarat nih gitu. Dia berpikir, ya udah deh kayaknya aku berhenti aja dari miras. Nah, dia memang benar-benar berhenti. Dia benar-benar berhenti dari situ. Nah, tapi ketika berhenti dari situ, dia beralih ke obat. Beralih ke obat karena sama, sebenarnya karena penasaran, karena pengen nge-fly, karena pengen merasakan hidupnya itu kayak kayak hantu kali ya. Jadi napak enggak gantung enggak. Jadi dia maunya nge-fly terus gitu ya. Jadi tidak mau menerima kenyataan kalau dia itu ada di bawah di kaki, jadi itu ada tanah gitu ya. Nah, terus akhirnya dia memang dia lepas dari mirasnya tadi dan beralih ke obat. Tapi ketika dia mencari obat itu, dia juga memiliki teman yang dia itu sering diajak untuk kajian. Nah, meskipun begitu, sebenarnya jenisnya berbeda. Maksudnya, oh diajak ke sini nggak cocok, oh diajak ke situ ngaji nggak cocok, diajak ke sana nggak cocok. Kenapa? Karena yang dilakukan itu adalah mengkaji Islam tapi nggak sesuai dengan apa yang dia butuhkan. Nah, nggak sesuai dengan apa yang dia butuhkan. Jadi kalau misalnya bahas tentang akidah, ya cuma disebutin aja rukun Islam tuh 5 gitu. Disebutin aja malaikat itu ada. Kan hati dan pikiran itu nggak puas, ya kan? Bahwa surga itu ada, neraka itu ada, ya aja. Tapi nggak puas. Dari mana kita tahu surga itu ada? Emang ada fotonya? Dari mana kita tahu neraka itu ada? Emang benar gitu kan? Orang sekarang itu kalau nggak real di depan mata itu nggak real gitu. Nah, dengan cara seperti itu, akhirnya dia nggak jadi-jadi tuh. Pokoknya udah beberapa kali mengkaji Islam itu, nggak gitu. Bahkan sampai dia jadi guru ngaji sambil jalan juga minum obatnya itu,
dia masih belum menemukan gitu ya, mana yang cocok buat dia. Nah, suatu hari dia diajak sama teman lamanya yang katanya mau bareng-bareng, ya udah kita sama-sama lepas deh dari obat, mau nggak? Ayo gitu ya. Pokoknya ada berteman tuh berdua. Dan dia ternyata mendapatkan satu murabi atau satu guru lah ya, yang ketika disampaikan tentang Islam, nah itu ada pertanyaan-pertanyaan yang membuat dia itu memikirkan kembali. Tahu nggak Allah itu siapa gitu? Tahu. Emang ketemu di mana gitu? Pertanyaan kayak gitu. Terus emang benar Tuhan itu Allah. Ya gimana ya gitu. Pokoknya pertanyaan-pertanyaan malaikat gimana? Pokoknya pertanyaan-pertanyaan atau diskusi terkait dengan akidah yang dia itu mulai mempertanyakan. Ya sebenarnya dia ngajak taat atau ngajak gak bener sih? Masa Tuhan dipertanyakan gitu? Masa malaikat dipertanyakan gitu? Terus semua tentang kitab gitu ya ditanya dan lain sebagainya. Nah akhirnya mulai dia untuk istiqomah, karena semakin ditanya seperti itu semakin jelas gitu bahwa Tuhan dia itu Allah, dan bukti-bukti bahwa Tuhan Allah itu ada gitu. Terus malaikat itu memang benar-benar ada. Dari mana buktinya? Nah, dari kajian-kajian itu. Artinya butuh ini mau ngajarin siapa? Nah, itu butuh kecocokan itu. Makanya perlu mencari teman lain, guru lain yang memang lebih cocok masuk, yang bisa mengubah perbuatan Anda gitu. Itu jadi ke arah sana. Dan usaha mencari itulah ya, untuk mencari hidayah itulah yang nanti akan terus ya dinilai oleh Allah sebagai suatu usaha yang terbaik, itu yang mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu ya. Silahkan MC. Ya, gak apa-apa Kak Ulan, bahwasannya temennya gak apa-apa, tetap harus dibersamai, jangan ditinggalin ya Kak. Dimana yang kayak Kadista tadi, mungkin Kakak bisa menemani temennya untuk mencari guru atau mencari teman-teman yang lain, teman-teman yang sudah ngaji lain yang lebih paham. Bahwasannya ya kita nggak bisa sendirian, dakwah aja sendiri, tapi bikin susah, kita nggak tahu hidayah datang dari mana. Jadi tetap saling membersamai. Alhamdulillahirobbilalamin, telah selesai kajian kita pada hari ini, edisi Sirah yang kedua. Dan mungkin langsung aja kali ya Kak, kita sesi dokumentasi seperti biasa. Siapa yang pencut? Kak Nisa? Ya boleh, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi boleh. Ya. Tolong dibuka kameranya teman-teman, karena kita akan dokumentasi. Seperti biasa, kita akan melakukan 3 pose. Pose pertama, pose biasa, senyum. Pose biasa. Langsung Kak Disa yang kasih aba-aba ya. Oke. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Pose kedua, takbir. Oke. Ya, diangkat tangannya, jangan lupa auratnya dijaga. 1, 2, 3. Sebentar. 1, 2, 3. Ya. Yang terakhir bebas. Monggo. Bebas ya. Ayo. Oke, gayanya. Ya. Terserah teman-teman. 1, 2, 3. Oke. Udah Kak? Ya. Mungkin kita tutup saja kajian kita pada hari ini. Terima kasih kepada dua narasumber kita, Kak Rahma dan Kak Dika. Oh iya, kami juga mengucapkan mohon maaf lahir dan batin ya jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita tutup sesi Zoom ini pada hari ini, seperti biasa kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali,
Astagfirullahaladzim. Dan doa penutup majelis. Saya Hanifah Hanjani, selaku MP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.